Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah cicit Nabi Ibrahim alaihissalam dari garis keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Sedangkan ibu dari Nabi Ayub alaihissalam merupakan salah satu putri dari Nabi Lut alaihissalam. Dan istri Nabi Ayub alaihissalam yang paling setia, yaitu Rahmah, adalah keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam hidup bersama kaum Bani Israel dan Aramin di Hauran, Syam, sekarang masuk di wilayah Suriah. Nabi Ayub alaihissalam dianugerahi oleh Allah SWT dengan kekayaan yang melimpah, yaitu berupa segala macam dan jenis harta benda, termasuk binatang ternak, hewan peliharaan, hamba sahaya, rumah-rumah gedung, kebun-kebun, dan tanah yang luas di wilayah Batsinah Huran, serta dikaruniai anak-anak sebanyak 26 orang. Dalam kesehariannya, Nabi Ayub alaihissalam selalu berpesan kepada anak-anaknya bahwa semua yang mereka miliki merupakan titipan dari Allah SWT yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Selain berdakwah kepada masyarakat sekitar, Nabi Ayub alaihissalam juga gemar membantu orang-orang yang kekurangan, serta menyayangi anak-anak. Ia juga selalu menghargai dan menjamu setiap tamu yang berkunjung ke rumahnya. Keikhlasan serta sikap yang selalu bersyukur kepada Allah SWT ini membuat para malaikat memuji Nabi Ayub alaihissalam sebagai manusia paling baik di muka bumi. Hal inilah yang membuat iblis sangat membenci Nabi Ayub alaihissalam. Iblis meminta izin kepada Allah SWT agar diberikan kesempatan menguji keimanan Nabi Ayub alaihissalam dengan cara menghancurkan seluruh tatanan kehidupannya. Permohonan iblis ini dikabulkan oleh Allah SWT. Tiba-tiba ratusan binatang ternak milik Nabi Ayub alaihissalam mendadak mati terkena wabah penyakit. Selanjutnya, ketika anak-anak Nabi Ayub sedang berkumpul di sebuah gedung, iblis dengan sengaja merobohkan bangunannya sehingga seluruh orang-orang yang berada di dalamnya meninggal dunia, termasuk anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Cobaan ini diterima oleh Nabi Ayub dengan semakin bertawakal kepada Allah SWT. Kemudian iblis memohon lagi kepada Allah SWT agar diizinkan membuat Nabi Ayub alaihissalam sakit. Maka setelah itu kondisi badan Nabi Ayub alaihissalam menjadi lemah, kulitnya rusak dan berbau. Ia menderita sakit kulit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib manapun, hingga masyarakat sekitarnya merasa takut tertular dan meminta Nabi Ayub alaihissalam agar pergi ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Mereka menjadi lupa dengan kebaikan Nabi Ayub alaihissalam selama ini. Selanjutnya, 2 orang istri Nabi Ayub alaihissalam juga meninggalkannya karena sudah tidak kuat lagi mengikuti dan merasakan penderitaannya. Hanya satu yang tinggal, istri yang masih setia merawat Nabi Ayub alaihissalam. Ia adalah Rahmah. Di tempat pengasingan, Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan tabah menerima ketentuan dari Allah SWT. Mereka berdua memanfaatkan pondok bekas persinggahan musafir. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Rahmah bekerja sebagai pemotong roti. Tetapi begitu majikannya mengetahui penyakit Nabi Ayub alaihissalam, ia segera memecat Rahmah. Hidup serba kekurangan, ditambah penyakit yang parah membuat penderitaan suami istri ini sangat memprihatinkan. Hanya karena keimanan yang kokohlah mereka bisa tetap bertahan. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang semisal dengan mereka, lalu yang lainnya. Seseorang akan diuji berdasarkan kualitas agamanya. Jika ada kekuatan dalam agamanya, maka akan ditambah lagi ujian kepadanya. Tindakan dan sikap Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya yang sabar menghadapi cobaan hidup telah membuktikan kepada iblis bahwa ketakwaan mereka berdua kepada Allah SWT tidak tergoyahkan.
Hari demi hari dilalui dengan tidak pernah mengeluh atau berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyayanginya. Yang ada hanya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah surut. Pada suatu hari, Rahmah pulang dengan membawa makanan. Nabi Ayub alaihissalam kaget dan curiga istrinya mendapat makanan dengan cara yang tidak halal. Oleh karena itu, Nabi Ayub alaihissalam bersumpah akan memukul Rahmah sebanyak 100 kali dengan tongkatnya. Nabi Ayub tidak mengetahui, sebenarnya Rahmah menjual rambutnya untuk membeli makanan bagi mereka. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83 adalah doa Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang." Doa ini kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran Syad ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah akan hambaku Ayub alaihissalam ketika ia berseru kepada Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan musibah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam agar menghantamkan kakinya ke tanah hingga mengalirlah air yang sejuk untuk diminum dan mandi. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya dan kondisi tubuhnya menjadi segar bugar. Sampai-sampai pada saat pulang, Rahmah tidak mengenali kondisi Nabi Ayub alaihissalam. Ia terkejut atas perubahan Nabi Ayub alaihissalam yang telah sehat dan bersih. Rahmah baru menjelaskan dari mana ia mendapatkan makanan. Nabi Ayub menjadi bingung karena sudah terlanjur bersumpah akan memukul 100 kali menggunakan tongkatnya. Padahal Rahmah tidak melakukan perbuatan yang tercela. Walau begitu, Rahmah tetap dengan ikhlas menerima 100 kali pukulan dari Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengganti tongkat Nabi Ayub alaihissalam dengan seikat rumput. Quran Surat Syad ayat 44 di awalnya berbunyi, yang artinya, "Dan kami memerintahkan kepadanya, ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah." Setelah nazar dilaksanakan, keduanya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan emas dari langit dan berfirman, "Wahai Ayub, apakah kamu sudah puas?" Nabi Ayub menjawab, "Siapa yang akan merasa puas dengan rahmatmu?" Setelah peristiwa ini, Nabi Ayub alaihissalam beserta istrinya kembali ke kota untuk membangun kembali kehidupan mereka dan melanjutkan dakwah kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekayaan yang berlimpah, juga keturunan yang sehat dan cerdas. Makam Nabi Ayub alaihissalam dipercaya berada di Salalah, Oman. Quran Surat Syad ayat 44 pada bagian akhir mengabadikan kesabarannya. "Sesungguhnya kami dapati dia, Nabi Ayub alaihissalam, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba. Sungguh dia amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala." Nabi Ayub alaihissalam menjadi simbol kesabaran sepanjang zaman. Demikian kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.